Selamat pagi dan selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri menyambut Dia yang hadir melalui firman-Nya di tengah-tengah persekutuan ibadah kita saat ini. Pertolongan kita ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Jemaat Tuhan, maka tema ibadah kita pada minggu ini adalah Allah Pencipta. Jemaat memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 355 pada baitnya yang pertama. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Marilah kita menghampiri Tuhan dalam pengakuan dan penyesalan bahwa kita telah berdosa. Marilah kita berdoa memohon pengampunannya. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami telah berdosa terhadap Engkau. Pikiran, perkataan, dan seluruh perbuatan kami telah berlumuran dosa. Kami membenci, bukan mengasihi. Kami mendendam, bukan mengampuni. Oleh karena dosa-dosa kami, ampuni dan selamatkanlah kami. Amin. Jemaat Tuhan, kita ungkapkan pengakuan, penyesalan dan permohonan kita melalui puji-pujian kita. Kidung Jemaat nomor 26 kita nyanyikan bait pertama dan bait yang kedua.
Jemaat Tuhan, kita mengaku dan permohonan yang tulus kepada Tuhan, maka Allah yang adalah sumber kasih telah berkenan mengampuni. Maka dengar dan terimalah kabar pengampunan dari Kolose 1 ayat 13 hingga ayat yang ke-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Dengan sukacita, marilah kita menjalani hidup yang telah diselamatkan itu melalui amanat hidup baru yang terdapat dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 7 hingga ayat yang ke-9. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jemaat disilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kesiapan dan kesediaan kita untuk mendengar, marilah kita menyatakannya di dalam nyanyian kita dalam Kidung Jemaat nomor 54. Kita nyanyikan bait yang pertama. Jemaat Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, kuasa-Mu-lah yang menjadi sumber kekuatan bagi kami untuk memahami rancangan-rancangan-Mu di dalam dan di sepanjang kehidupan kami. Berilah Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, mengajar kami dalam pemahaman dan pengertian, sehingga kami berhikmat di atas seluruh persoalan hidup kami. Berfirmanlah kepada kami, sebab kami mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita membaca dari kitab Wahyu pasal 4. Wahyu pasal 4 ayat 1 hingga ayat 11. Ke-24 tua-tua dan keempat binatang. Kemudian daripada itu aku melihat
Sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Demikian pembacaan kita. Jemaat Tuhan, Tuhan berfirman, yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara dan yang melakukannya di dalam dan di sepanjang kehidupan ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apapun yang orang katakan tentang permainan sulap, yang pasti adalah permainan sulap menyangkut keterampilan menggunakan kedua tangan dengan cepat dan tepat. Ada pembagian tugas di antara kedua tangan. Tangan yang satu bergerak untuk menarik dan mengalihkan perhatian, lalu tangan yang lain bergerak melakukan tugas inti. Biasanya, penonton lebih memperhatikan gerak tangan yang lebih banyak bergerak daripada tangan yang tidak banyak bergerak. Orang bilang, inilah yang dinamakan gerak yang memperdaya pandangan penonton. Jemaat yang dikasihi Tuhan, konteks penulisan Wahyu Yohanes adalah umat Kristen yang berada dalam situasi penindasan atau penganiayaan dari oknum-oknum yang disebut dengan antikristus. Bagi umat Kristen, situasi seperti itu adalah situasi yang amat berat
dan bahkan menakutkan. Dalam situasi seperti itu, bukanlah tidak mungkin menyurutkan banyak keyakinan atau iman kepada Tuhan. Rasa frustrasi yang berat oleh karena ketidakberdayaan menghadapi situasi seperti itu bukanlah pula hal yang tidak mungkin terjadi. Mencari-cari solusi berdasarkan keyakinan diri sendiri juga bukanlah hal yang tidak mungkin dilakukan oleh setiap orang. Boleh saja prinsip yang berlaku adalah asal selamat apapun dan bagaimanapun caranya. Itu karena situasi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam situasi seperti inilah Tuhan memanggil Yohanes dan berkata, "Naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini." Itu kutipan dari ayat yang pertama. Lalu naiklah Yohanes dan melihat banyak hal yang ada yang tidak bisa diterima begitu saja dalam akal pikiran sehat. Apa yang disaksikan oleh Yohanes adalah hal-hal yang sangat menakjubkan. Yang pertama, Yohanes menyaksikan sebuah tahta yang begitu megah. Lalu, tahta itu dikelilingi oleh 24 tahta. Lalu, di sekeliling tahta itu juga ada 7 kaki dian atau 7 obor yang menyala-nyala. Lalu di hamparan tahta itu ada 4 binatang dengan penampilan yang amat membingungkan. Pada ayat yang ke-7, Yohanes menulis bahwa keempat makhluk itu adalah, yang pertama seperti singa, yang kedua seperti anak lembu, yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan yang keempat seperti burung nasar yang sedang terbang. Tidak cukup sampai di situ keanehan itu. Menurut Yohanes, keempat makhluk itu juga masing-masing memiliki 6 sayap. Ditambah lagi di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Tentu pemandangan yang sangat asing dan sangat membingungkan dan plus menakjubkan. Inilah penglihatan Yohanes ketika Tuhan mengajaknya untuk menyaksikan itu. Inilah pemandangan yang disaksikan oleh Yohanes. Kemudian ada kegiatan yang dilakukan baik keempat makhluk itu maupun ke-24 tua-tua, yaitu keempat makhluk itu tidak berhenti-hentinya berseru siang dan malam, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang."
Lalu direspon dengan ke-24 tua-tua dengan melemparkan mahkota di hadapan tahta sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Inilah yang disaksikan oleh Yohanes di dalam penglihatannya. Ke-24 tahta, ke-7 obor yang menyala-nyala, ke-4 makhluk yang aneh, lalu ada kegiatan yang memuliakan Tuhan sebagai Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bila kita diajak untuk melihat apa yang disaksikan oleh Yohanes, tentu pikiran kita dibawa menerawang jauh dari pemandangan ini. Secara jujur, tentu pandangan kita terpikat dengan apa yang melingkari tahta tunggal itu. Ke-24 tahta yang berdiri megah, 7 obor yang menyala-nyala tak pernah padam, ditambah lagi dengan ke-4 binatang atau makhluk yang sangat aneh, dan juga yang terakhir dengan ucapan-ucapan mereka. Umumnya kita hanya berhenti pada pemandangan-pemandangan seperti itu. Kita terpikat, kita terpengaruh, dan kita merasa takjub. Tetapi apakah ini maksud Allah mengajak Yohanes untuk melihat apa yang mau disampaikan oleh Allah kepada Yohanes? Tentu tidak. Apa yang mau disaksikan oleh Yohanes di sini tentu tidak melulu kepada ke-24 tahta, ke-7 obor yang menyala-nyala, ke-4 makhluk yang aneh, melainkan kepada tahta tunggal yang berdiri megah. Ini sebenarnya yang harus diperhatikan. Ini seharusnya yang menjadi sasaran perenungan Yohanes. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang lebih penting dari semua itu adalah apa yang menjadi pernyataan dari hal-hal yang aneh dan ajaib itu di hadapan Yohanes. Yang saya maksudkan adalah apa yang mereka nyatakan dalam ucapan mereka kepada Allah sendiri. Di sini ada pengakuan bahwa Tuhan Allah adalah yang kudus, yang maha kuasa. Di sini ada pengakuan bahwa Tuhan Allah yang maha kuasa itu adalah pribadi yang kekal, yang sudah ada dan yang akan datang. Ini pernyataan yang penting yang harus dipahami oleh Yohanes untuk kembali masuk dalam konteks kehidupannya di tengah-tengah penindasan, penganiayaan yang mendatangkan rasa frustrasi dan ketidakberdayaan umat atau orang Kristen. Jemaat yang dikasihi Tuhan, situasi kita, gereja dan umat Kristen pada zaman ini, tentulah kita tidak mau membawanya atau mendramatisirnya dalam situasi atau kondisi Yohanes sendiri. Tetapi bagaimanapun juga,
Di sepanjang kehidupan dan di sepanjang perjalanan Injil, kita senantiasa diperhadapkan dengan berbagai persoalan. Dan apapun persoalan itu, pastilah berdampak buruk bagi keyakinan dan keteguhan iman. Berat atau ringan, persoalan itu membuat kita menjadi frustrasi, membuat kita menjadi tidak berdaya. Dan yang lebih konyol adalah kita mencoba untuk mencari solusi di luar Tuhan sendiri. Ini persoalan kita. Tapi ada hal yang lebih konyol lagi. Di balik seluruh persoalan dan kenyataan seperti itu, yang saya maksudkan adalah bahwa orang Kristen sendiri, gereja sendiri, mencoba untuk mencari solusi dengan pemahaman dan pandangan sendiri, seolah-olah menimbulkan hal-hal yang aneh, yang asing, lalu mengaburkan tahta yang abadi, yaitu Tuhan sendiri. Betapa banyak gereja yang mencoba mencari kesucian, kemurnian, kekudusan gereja, dan bukan Tuhan. Gereja lebih banyak melibatkan diri, lebih banyak membalut diri dengan peraturan-peraturan, dengan dogma-dogma gereja untuk mempertahankan kesucian dan kekudusannya. Padahal masih ada Allah yang tetap bertahta, yang abadi di sepanjang kehidupan ini. Tetapi itu tidak dilirik. Kita lebih tertarik dengan gerakan-gerakan yang memikat. Kita lebih tertarik dengan gerakan-gerakan sebagai sebuah solusi yang mendatangkan hal yang mudah dan gampang di tengah-tengah persoalan. Tentu ini adalah hal yang keliru. Jemaat yang dikasih Tuhan, apa yang diperlihatkan oleh Tuhan dan apa yang disaksikan oleh Yohanes mengajak kita untuk kembali memperkuat keyakinan dan iman ini hanya kepada Tuhan. Apapun persoalan yang kita hadapi, penyelesaian itu ada pada Tuhan. Tentu ini pernyataan yang sulit untuk diterima. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin kita bisa mendapat jaminan bahwa apa yang kita imani selama ini, bahwa Tuhan yang adalah Allah mampu membawa kita kepada kehidupan yang baik, yang aman dan nyaman. Ini pertanyaan dan sekaligus keraguan hampir setiap orang. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita kembali kepada pembacaan kita tadi. Yohanes tentu tidak akan dapat menyaksikan apa yang diperlihatkan oleh Allah kepadanya tanpa ia dikuasai oleh Roh Allah.
Persoalan kita di situ. Kita terlalu buta dan terlalu tuli untuk melihat dan menyaksikan kebaikan Allah yang mampu menopang dan menyelamatkan kita. Lalu kita hanya bersandar pada apa yang kita lihat berdasarkan kasat mata. Sekali lagi, inilah kekeliruan dan bahkan kesalahan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui wahyu Yohanes secara khusus dalam pembacaan ini, hal yang penting bagi kita untuk diingat, untuk disimpan dalam kehidupan ini adalah bahwa di atas langit, di atas bumi, Allah adalah pencipta. Allah adalah yang awal dan yang akhir. Apa yang diperlihatkan kepada Yohanes adalah Allah akan melakukan sebuah tindakan untuk memberi keselamatan kepada manusia di tengah-tengah penindasan, penganiayaan, dan di tengah-tengah persoalan hidup setiap orang. Apa yang kita baca pada hari ini kiranya membangkitkan kembali kekuatan dan semangat untuk tetap hidup bergumul bersama-sama dengan Tuhan. Sebab Tuhan adalah Allah pencipta, Allah yang tidak pernah berubah dulu sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri bersama orang Kristen dari segala masa dan tempat. Marilah kita mengaku iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita menaikkan doa syafaat dan mengakhiri doa syafaat ini dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Mari berdoa. Bapa di sorga, untuk seluruh kasih setiamu yang tidak pernah berubah,
di sepanjang kehidupan kami. Kami menaikkan syukur kepadamu atas semuanya itu. Kami kembali kepadamu di dalam syafaat kami untuk meletakkan harapan-harapan bagi hidup yang akan kami jalani, bagi cita-cita yang akan kami raih di masa-masa mendatang. Kami mohon penyertaan-Mu ya Bapa di seluruh kehidupan kami, di dalam keberadaan kami, dimanapun kami dan apapun kami di dalam kehidupan ini. Sertai kami di dalam Roh Kudus-Mu. Kuatkan dan teguhkan iman kami, agar segala pikiran, perkataan, maupun tindakan kami adalah sebuah perbuatan yang baik, yang berkenan di hadirat-Mu. Beri kami hikmat, beri kami pengertian, ketulusan, kejujuran dan kesetiaan di dalam seluruh peran yang kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga, masyarakat, ataupun juga persekutuan kami. Biarlah kami di sana menjadi harapan bagi setiap orang, bagi anggota keluarga, masyarakat, maupun jemaat kami. Bapa di sorga, kami berdoa dan berharap akan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami berbangsa. Beri kami hikmat dan pengertian satu dan yang lainnya. Kami sebagai bangsa, sebagai rakyat, sebagai masyarakat, beri kami hikmat untuk menjalani tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Demikian pula pemerintah kami. Berilah kami kerjasama yang baik untuk mendukung sebuah kehidupan yang baik di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Ajar kami untuk melihat persoalan-persoalan ini dengan bijaksana, bukan dengan cara mencari kesalahan ataupun kelemahan orang lain. Beri kami ketulusan hati untuk mendukung pemerintah kami mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama kami sebagai bangsa di tengah-tengah dunia ciptaan. Kami berdoa untuk persoalan nasional dan bahkan internasional, pandemi COVID-19 yang belum berakhir hingga saat ini. Ajar kami untuk melihat kenyataan ini. Ajar kami untuk memetik hikmat di balik peristiwa ini. Beri kami jaminan bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah berubah, yang selalu setia
menyertai kami di seluruh persoalan hidup kami. Bapa di sorga, kami berdoa bagi gereja-gerejamu yang terus berupaya melakukan hal-hal yang berguna bagi bangsa dan negara kami. Meskipun di tengah-tengah upaya itu ada juga hal-hal yang mengecewakan kami, tudingan-tudingan dan bahkan fitnah. Teguhkan dan besarkan hati kami untuk menerima semuanya itu, dan biarlah kami tetap berupaya dan berusaha untuk melakukan pekerjaan yang mulia di antara sesama kami. Kami berdoa untuk gereja Kristen pemancar Injil yang telah Tuhan berikan kepada kami untuk menyampaikan kabar baik di antara sesama kami. Berkati kami di dalam hikmat Tuhan, agar seluruh pelayanan kami adalah pelayanan yang tulus dan mulia, yang dapat diterima dan dialami oleh setiap orang. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada dalam kesusahan oleh berbagai hal, yang sakit. Tuhan kiranya menghampiri mereka di dalam pemulihan. Yang berduka cita, Tuhan merangkul mereka di dalam penghiburan dan keyakinan. Dengan demikian, maka yang lemah, yang kehilangan pengharapan, dapat dipulihkan dan dikuatkan kembali. Banyak persoalan kami ya Bapa, namun kami mencoba untuk menghadapinya dengan penyertaan Tuhan. Apapun persoalan itu, berikanlah kami hati yang tulus untuk memahaminya, lalu mengambil tindakan yang benar. Kami menaikkan syukur untuk berbagai peristiwa yang boleh kami alami. Pertambahan usia, baik pernikahan maupun kelahiran. Kami sadar dan kami percaya apa yang terjadi adalah kemurahan Tuhan belaka bagi kehidupan ini. Buatlah hidup kami berguna melalui kebaikan Tuhan yang telah kami terima itu. Bapa di sorga, kami akan kembali ke dalam kehidupan nyata kami, ke tengah-tengah persoalan hidup kami. Kami memohon penyertaan-Mu, kami memohon kekuatan-Mu untuk menjalani dan menghadapi semuanya itu. Ketidakmampuan kami yang menyebabkan kami berdosa, berkenanlah Engkau mengampuni kami. Inilah syafaat kami. Kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami
juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan sambil mengingat firman Tuhan. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ibrani pasal 13 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Sambil memberi persembahan, marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 287, bait pertama hingga bait yang terakhir. Jemaat Tuhan, untuk persembahan yang telah kita berikan, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami menyerahkan apa yang kami miliki sebagai rasa syukur atas kebaikan-Mu. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur atas seluruh berkat yang kami terima daripada-Mu melalui hidup yang berbagi. Amin. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Jemaat Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Allah dan jadilah berkat dalam hidupmu dan diantara sesamamu. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 426, bait yang pertama dan bait yang kedua. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah
berkat-Nya. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin.